Nama saya Ria Nurjanah dengan NIM D1D0210028. Saya dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Faktor dan Ciri-ciri Populasi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester biologi umum dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriyadi, SSI, MSI. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, spesies yang sama, hidup di wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu dan mampu bereproduksi di antara sesama makhluk hidup tersebut. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, populasi dalam manusia itu adalah seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah. Muhammad Nasir juga pernah berpendapat mengenai populasi. Menurutnya, populasi adalah sekumpulan individu dengan kualitas dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh peneliti, di mana karakter tersebut dinamakan sebagai suatu variabel. Dari gambar manusia, gajah, dan burung, kita mengetahui bahwa populasi adalah sekumpulan dari individu sejenis yang berada dalam wilayah tertentu. Jenis-jenis populasi. Jenis-jenis populasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan jumlah populasi, berdasarkan sifat populasi, dan berdasarkan perbedaan lain. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah populasi. Berdasarkan jumlah populasi terbagi menjadi dua, yakni populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas merupakan populasi dengan sumber daya yang biasanya dapat dihitung jumlahnya karena jumlahnya terbatas. Populasi ini biasanya dibuat sengaja oleh peneliti untuk mengatasi populasi, misalnya terbatas pada suatu daerah atau pada karakteristik tertentu. Yang kedua, populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas merupakan jenis populasi dari suatu sumber daya yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah karena tidak terdapat jumlah batasannya. Populasi berdasarkan sifat populasi. Sama seperti populasi berdasarkan jumlah, jenis populasi yang berdasarkan sifat juga dibagi menjadi dua, yakni homogen dan heterogen. Populasi homogen yaitu populasi yang merupakan jenis populasi di mana unsurnya mempunyai sifat yang sama sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan. Dua, populasi heterogen. Populasi heterogen merupakan jenis populasi di mana unsur terdapat sifat dan bervariasi, sehingga harus ditempatkan batasan-batasan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir, berdasarkan perbedaan lain. Yang pertama ada populasi target. Populasi target merupakan suatu jenis populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Yang kedua, populasi survei. Populasi survei merupakan jenis populasi yang terinput dalam penelitian yang dilaksanakan. Faktor peningkatan populasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan populasi. Yang pertama yaitu kelahiran. Kelahiran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan populasi. Faktor yang menyebabkan banyaknya kelahiran seperti dipengaruhi oleh pernikahan usia dini, anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, keinginan untuk memiliki anak berjenis kelamin tertentu, serta kualitas kesehatan. Yang kedua yaitu imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentunya ini akan berdampak pada peningkatan populasi di dalam suatu wilayah. Migrasi mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu wilayah dan menjadi faktor non-alami pertumbuhan.
Migrasi terdiri dari migrasi nasional dan imigrasi internasional. Yang ketiga adanya pendidikan ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang mengatur dalam perkembangan teknologi ini dipengaruhi dalam tergantung peran dan kesehatan masyarakat itu yang telah mengurangi kemampuan dan ketergantungan. Adanya penampilan karena populasi besar wilayah yang harusnya bisa digunakan, tetapi dengan adanya wilayah ada juga faktor yang menyebabkan menurunnya populasi. Faktor menurunnya populasi ini kebalikan dari faktor meningkatnya populasi. Yang pertama yaitu kematian. Kematian seseorang menjadi salah satu dampak menurunnya populasi. Ini akan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Yang kedua yaitu emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat asal menuju ke tempat yang lainnya. Adanya ini jelas akan mengurangi jumlah populasi di dalam suatu wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Penurunan populasi juga bisa dipengaruhi oleh adanya perluasan wilayah. Ini membuat pengurangan kedatangan di suatu wilayah. Memang hampir setiap aspek manusia ini tersentuh oleh tren populasi. Ciri-ciri populasi. Ciri-ciri populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam lingkup biologi dan lingkup statistika. Dalam lingkup biologi, pada lingkup biologi terdapat organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan. Ini merupakan ciri-ciri yang terdapat pada sekumpulan individu yang membangun suatu populasi. Di antaranya, yang pertama, terdapat organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan maupun yang fluktuasi sesuai dengan waktu. Yang kedua, memiliki sejarah kehidupan mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi menjadi tua dan mati. Yang ketiga, terpengaruh oleh dampak lingkungan dan merespon perubahan lingkungan. Yang keempat, terdapat hereditas di dalamnya. Yang kelima, terintegritas berbagai faktor genetik dan ekologi, seperti kemampuan adaptasi, reproduksi, dan prestasi. Yang kedua, dalam lingkup statistika. Pada lingkup ini, kepadatan besar suatu populasi dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Ini merupakan ciri-ciri kelompok dan merupakan hasil penggabungan berbagai karakteristik dari individu di dalam populasi. Di antaranya, yang pertama, kepadatan atau ukuran besarnya suatu populasi termasuk berbagai parameter utama dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Yang kedua, sebaran populasi dipengaruhi oleh persebaran suatu objek tertentu, kondisi iklim dan cuaca, serta struktur dan umur objek tersebut. Yang ketiga, populasi juga dipengaruhi oleh komposisi genetik. Yang terakhir, terdapat dispersasi, yaitu sebaran individu intrapopulasi. Dilansir dari Life Secret, saat ini populasi dunia lebih dari 7,7 miliar orang dan telah tumbuh antara 1% hingga 2% setiap tahunnya. Ini terjadi sekitar tahun 1950. Menurut Pusat Penelitian PAU, pada tahun 2100 diproyeksikan populasi akan mencapai sekitar 10,9 miliar orang. Pertumbuhannya kurang dari 0,1% per tahun. Sekian video